Orang yang pakai sepeda motor di negara tetangga Indonesia ini dianggap orang miskin, guys. Hah? Oke, like dulu yang masih pakai sepeda motor, guys. Inilah fakta miris bagi pemilik motor di negara tetangga kita, Malaysia. Karena cuma orang miskin yang benar-benar miskin atau pekerja imigran saja yang pakai sepeda motor di negara ini. Karena bahkan orang miskin di negara Malaysia semuanya punya mobil, guys. Maka tak heran jika Malaysia memberikan akses kepada pengendara motor untuk juga bisa menggunakan jalan tol di negeri ini. Menariknya tak ada batasan kapasitas mesin motor, entah itu motor gede, Supra atau Beat. Semuanya juga tidak perlu membayar tarif tol alias gratis. Ketika orang Malaysia ditanya kenapa pemotor boleh melintasi jalan tol, jawabannya pun sangat-sangat mengejutkan, guys. Kata mereka orang yang naik motor itu adalah orang miskin dan mereka dibebaskan untuk tidak bayar pajak atau tol, jadinya gratis. Uniknya lagi di sana ternyata tak ada ojek motor, semua pakai taksi, bus dan juga kereta api untuk bepergian. Salah satu bos taksi di sana bahkan pernah menyinggung Indonesia sebagai negara miskin sehingga Gojek bisa beroperasi di negeri itu. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari sini, guys? Video semacam inilah yang kadang-kadang menimbulkan perselisihan di media sosial karena informasi yang diberikan itu tidak benar. Beliau mengatakan bahwa orang yang di Malaysia yang naik motor katanya dianggap miskin, padahal orang yang naik motor di sini kadang-kadang itu justru orang kaya. Dan motor yang ada di Malaysia harganya itu juga cukup lumayan mahal, ya. Jadi motor di Malaysia ini harganya juga cukup lumayan mahal. Tetapi ada juga harga yang murah. Sama seperti di negara kita, ada yang mahal, ada yang murah. Tetapi jika informasi yang disebarkan tersebut tidak benar, maka saya sebagai orang Indonesia yang sudah cukup lama di Malaysia, saya ingin membenarkan berita yang bohong tersebut. Di Malaysia, motor tetap bayar pajak. Karena beliau tadi mengatakan, karena dianggap sebagai orang miskin jika naik motor, maka motor di sana pun tidak perlu bayar pajak. Padahal motor di Malaysia tetap bayar pajak. Kemudian kalau soal jalan tol di Malaysia, motor boleh lalu, itu bukan karena dianggap miskin, sahabatku semua. Karena mungkin sudah menjadi kebijakan pemerintah yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia, motor kan tidak boleh lalu jalan tol. Tetapi kalau di Malaysia, motor lalu jalan tol. Ada jalur khusus motor tersendiri. Bahkan orang Indonesia ketika touring di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, mereka merasakan kekagumannya kepada jalan yang ada di Malaysia, khususnya jalan tol, di mana jalan tol tersebut bisa diperbolehkan atau bisa dilalui oleh motor. Tetapi, ya Allah sampai terbelit-belit, tetapi kenapa di Indonesia motor tidak boleh lalu di tol? Kalau dari pendapat saya, kalau motor di Indonesia lalu jalan tol, ujung-ujungnya apa? Jalan tolnya nanti tambah macet. Karena di Indonesia, ya sahabat-sahabatku semua paham ya, kadang-kadang ada segelintir orang yang tidak mau disiplin dalam berkendara. Ini segelintir ya, tidak semuanya. Lalu bagaimana culture shock orang Indonesia ketika naik motor atau touring di jalan raya yang ada di Malaysia? Kita simak video. Pertama, babas motoran di tol, gratis pula, bisa gaspol sampai limit. Kedua, rambu super lengkap, jalanan mulus dan tertata rapi. Ketiga, orangnya taat berkendara. J3 perlu khawatir ada yang terobos lampu merah. Keempat, banyak spot foto apek. Kelima, banyak jajanan anak di pinggir jalan dan murah-murah. Jati reading perut tetap selalu kenyang. Keenam, moge berseliweran. By the way, harga moge di sini setengah harga dari Indonesia. Kapan mau touring ke Malaysia? Pada faktanya, orang Indonesia kalau touring naik motor ke Malaysia, mereka dibuat kagum dengan motor yang bisa lalu ke jalan tol tanpa perlu bayar. Kemudian bensin juga lebih murah di Malaysia. Harga makanan pun juga sangat murah. Tidak ada petugas parkir di minimarket atau di toko-toko atau di kedai-kedai. Kalau di tempat kita kan, di kota-kota besar, kita kadang-kadang
letak sepeda motor di tempat umum itu pun harus bayar. Kalau di Malaysia nggak ada hal seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Ini video hanya sekedar informasi saja ya, bukan tentang istilahnya membanding-bandingkan, menjelek-jelekkan, tetapi kita berbicara fakta. Lalu bagaimana kesan-kesan yang dirasakan oleh orang Indonesia ketika naik motor di Malaysia? Pada faktanya mereka juga amat sangat bahagia touring naik motor di Malaysia dengan spot foto-foto yang begitu sangat bagus. Kemudian kalau ada yang mengatakan orang di Malaysia yang punya motor itu orang miskin, salah besar. Kita bisa melihat sendiri ya, banyak orang Malaysia yang punya motor gede yang bagus-bagus, di mana harganya lebih mahal. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Ternyata orang Indonesia juga mereview sebuah sepeda motor yang ada di Malaysia. Dan harganya ini juga bikin kita terkejut. Seperti apa motor yang ada di Malaysia dan harganya berapa? Ini merupakan salah satu motor yang rata-rata dipakai oleh orang Malaysia, sahabatku semua. Kita reaction videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Mas. Guys, hari ini kita dari Indonesia datang ke negara Malaysia. Hari ini aku riding dari Pontian menuju Batu Pahat, lebih tepatnya di UTHM Johor, Malaysia. Ini kita kedatangan motor yang menurut aku paling oke di Indonesia, TZM. Harganya itu kisaran di 50 juta untuk Indonesia. Hari ini kita bisa lihat berbagai motor 2 stroke yang dari Indonesianya memang sedikit. Kayak TZM, Yamaha TZM, ini sangat jarang yang ada di Indonesia. Hari ini berkesempatan untuk datang sekaligus motor banyak, mulai dari TZM, ini RXZ, ini Yamaha RXZ, full airbrush. Ini knalpot ciri khas dari Malaysia. Ini knalpot downpipe. Kalau dari sini, ini adalah Yamaha TZM seri Marlboro kalau nggak salah. Terus RXZ Marlboro ada 3 biji, 1, 2, 3. Ini di Indonesia sangat jarang ditemui karena player RXZ di Indonesia tidak begitu banyak seperti yang ada di negara Malaysia. Kalau ini adalah king dari segalanya, 2 stroke yang ada di Malaysia. Kesempatan emas juga kita bisa, ini Marlboro series paling jarang ya. Kalau Indonesia dia punya RX King untuk raja jalanannya, tapi kali ini kita punya Yamaha RXZ. Harga paling murah RXZ untuk full paper mulai dari Rp25.000 sampai Rp60.000. Nah, ngeri harganya. Datang ke sini kita tuh biasa dikasih kalau di Indonesia namanya sertifikat. Jadi buat pengunjung hari ini suatu kehormatan sudah bisa datang di acara Batu Pahat Bike Show di tahun 2023. Kasih tengok dulu. Mantap. Mantap betul. Kalau di Indonesia, RXS, RK itu awal mulanya dari RX King. Nah, hari ini kita ketemu salah satu motor yang menurut aku paling legend. Sebagai pengguna RX King di Indonesia, hari ini kita mengakui bahwasanya RXS dan RK di Malaysia itu memang player. Wow. Memang dia tak punya RX King, tapi di sini playernya RXS dan RK. Ngeri. Itulah dia, RXS. RXS, motor lama. Di 125. Tapi harganya buat di Indonesia biasanya banyak yang nggak tahu dengan motor ini. Nah, ini salah satu motor yang menurut aku legend juga. Hari ini berkesempatan menemui owner dan rider-rider yang ada di Malaysia, lebih tepatnya di Johor Bahru. Ada lagi yang jarang di Indonesia. Apa ini, Mas? Honda Rider. Oh. Nih, buat teman-teman yang di Indonesia masih punya, kira-kira kalau kawan-kawan di Indonesia punya, kalian tahu nggak harganya sekarang berapa di Indonesia? Coba tulis di bawah kolom komentar. Di Indonesia ini namanya Ninja SS, Ninja R, Ninja J, bahkan RR New Model. Ini cluster yang dimainin di kelas-kelas Ninja atau Kawasaki yang ada di Malaysia. Nah, kalau di Indonesia, Serpico ini bukan kelas Ninja yang ada di Indonesia, tapi Serpico itu asal mulanya dari Thailand. Nih, inilah bedanya Serpico itu seperti apa. Oh. Di bokongnya mata 3. Kalau motor-motor legend untuk two stroke di sini ada yang punya juga Sagipa. Tapi aku dengar di Indonesia ada yang punya. Kalau masih ada yang simpen, sekarang ada berapa orang yang punya? Kalian tengok mulai dari belakang sampai depan memang seperti motor sport. Aku pun bingung cc-nya berapa. Kalau kalian tahu, emang cc motor ini berapa sih? Benar-benar elegan. Nah, ini dia motor yang ada di Malaysia, banyak dipakai oleh orang-orang di Malaysia.
Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mas. Guys, balik lagi sesuai request kalian. Hari ini di depan kita ada Yamaha Y115ZR, atau kalau di Indonesia namanya Jupiter MX. Nah, ini Jupiter MX lama atau MX King nih. Silakan kawan-kawan kasih komentar dan pendapat kalian. Nah, sebelum kita review, hari ini kita telah dikasih waktu buat bersama saudara saya Hanif. Ini dia, ya, muka yang sedikit membosankan, sedikit malas. Ya, inilah dia Y15ZR ataupun dipanggil Y Suku. Y Suku. Dekat Indonesia panggil apa? Jupiter MX. Jupiter MX. Jupiter MX. Nah, ini adalah iklannya Bapak Komeng. ya, ini adalah yang versi Malaysia punya. Jadi kita boleh review apa perbezaan Indonesia dengan Malaysia motor ni kat sini. Jom. Let's go. Y15ZR ni versi dia ada dua kat Malaysia. Yang ni V1 punya asal. Yang kepala dia kita dah convert pakai yang version 2 punya. Motor ni dah disiapkan hasil daripada collaboration daripada Z Factory dengan Fire Garage. Cuma kalau dekat Malaysia motor ni dia punya peminat memang Betul. ramai. Sampai ke hari ni pun masih ramai player yang main motor ni. Power set ni kita pakai Malaysia punya, yang ni warna purple, memang datang dengan 150cc. Atas dulu kita pakai RCS Costa Cota punya master pump. Fast throttle kita pakai daripada Domino, ada juga Wow. kat sini. Untuk Ngeri. pun samalah, kita dah tukar juga. Bahagian meter pun masih standard original lagi, digital punya. Untuk bahagian rem depan kita pakai Inkai 6 batang punya. Kita pakai disc daripada Kindred, Ford Lake, Brembo GSX punya warna hitam. Yang belakang pun sama, kita pakai GSX warna hitam. Kita dah tukar pakai yang panjang punya, yang ni Hypertech original, G-Racing punya. Yang ni jenis ada botol dekat belakang. Kasih engine kita dah tukar daripada 5 speed kita masuk ke 6 speed. Untuk bahagian head, block, crankshaft semua kita dah pakai daripada Red Leo. Bahagian lampu depan ni pun kita dah tukar pakai LED punya. Nah, harga motor ini di Malaysia senilai berapa nih? RM9,000. RM9.000 Malaysia. Nah, kalau di Indonesia harganya berapa? Kalian bisa dikalikan konversi untuk Rp3.500 untuk per RM1-nya. Dan ingat, motor ini setahu aku harganya jauh lebih murah dan dijual dengan kondisi seperti ini. Harganya berapa nih? Ini untuk dijual. Iya, orang mau tanya. Siapa Okey. tahu Malaysia ada yang mau nih. Kalau siapa-siapa yang nak motor ni, kita nak lepaskan dengan harga RM6,000 saja. Oh. Full set semua pergi. Oke, tapi sebelum dijual, kasih dulu macam mana suara dia nih. Jom kita dengar suara dia macam mana. Bismillah. Bismillah dulu Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap betul. Timing kuda guys. Wow. Dari video ini kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia bersahabat sangat baik. Jadi untuk kau orang janganlah membuat video yang bukan-bukan, ya kan? Kalau tidak tahu sebenarnya di Malaysia seperti apa. Kemudian mengatakan orang yang punya motor di Malaysia itu dianggap orang miskin, salah besar. Bahkan kita bisa melihat sendiri harga motor yang ada di Malaysia begitu sangat-sangat Masya Allah mahal. Apalagi kalau untuk motor yang lama seperti motor RXZ, di mana motor RXZ merupakan salah satu motor yang begitu sangat digemari oleh anak-anak muda ataupun orang tua. Karena apa ya? Dia memiliki sebuah fashion yang begitu teramat sangat kuat. Jadi kalau naik RXZ itu merupakan salah satu kebanggaan yang tersendiri, di mana motor RXZ sekarang itu harganya cukup lumayan mahal. Kalau di Indonesia kan yang mahal RX King, tetapi kalau di Malaysia RXZ. Kemudian untuk motor yang rata-rata dipakai oleh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, rata-rata mereka memakai Jupiter MX. Kalau di Malaysia namanya bukan Jupiter MX ya, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kebanyakan orang lebih suka pakai motor Matic atau motor skuter. Tetapi kalau di Malaysia, orang lebih suka pakai motor Jupiter. Itu saja yang bisa saya berikan penjelasannya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, harap-harap kalau kita buat video, dicari informasi terlebih dahulu, ya kan? Jangan asal bicara, jangan menyebarkan berita yang kurang tepat. Pada faktanya, kita bisa melihat sendiri ya, orang Indonesia ketika pergi ke Malaysia juga disambut penuh kemesraan. Jadi stoplah untuk membuat video yang bukan-bukan, sehingga
bisa menimbulkan perselisihan di media sosial. Oke, kiranya suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.